apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat lupa mematikan kompor, 50 rumah petak hangus terbakar di Kabupaten Maros. Pelaku pemukulan pengunjung kafe di tengah aksi bela Palestina akhirnya ditangkap polisi. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang sapi kurban masih sepi pembeli di kota Parepare. Kita ke informasi pertama, diduga lupa mematikan kompor saat sedang memasak. Sebanyak 50 rumah petak yang dihuni oleh para pekerja perumahan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat sejumlah pekerja panik dan berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Asap membumbung dari sekitar 50 rumah petak yang terbuat dari kayu di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Rabu sore. Tak hanya rumah, kebakaran juga melalap 2 motor milik pekerja perumahan. Puluhan rumah tersebut luluh lantak hampir rata dengan tanah. Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam dengan menurunkan 11 armada pemadam kebakaran dari Kabupaten Maros dibantu armada dari Kota Makassar. Diduga kebakaran disebabkan seorang penghuni rumah yang lupa matikan kompor saat memasak. Ini rumah pekerja Royal. Perumahan Royal ya Pak? Perumahan Royal. Ada berapa petak Pak kalau dilihat ini Pak? Kalau kita lihat tadi dari warga ada 50 petak. Tapi memang rata-rata yang dihuni ini pekerja ya? Rata-rata pekerja. Polisi dan petugas damkar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Selanjutnya, seorang pemuda di Kota Makassar ditangkap polisi usai menganiaya pengemudi ojek daring menggunakan parang. Diduga motif dari penganiayaan ini diakibatkan salah paham ketika korban dan pelaku nyaris tabrakan di jalan. M. Ihsan, 19 tahun, ditangkap Polsek Panakukang saat bersembunyi di salah satu rumah kerabatnya di Jalan Pampang, Kota Makassar, Rabu lalu. Pelaku ditangkap karena menganiaya menggunakan parang terhadap pengemudi ojek daring. Korban mengalami luka di bagian bahu dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sekta 9, full sekta 9. Usai pelaku ditangkap, sejumlah rekan korban ramai-ramai mendatangi kantor Polsek Panakukang hendak menghakimi pelaku. Namun emosi mereka berhasil ditenangkan oleh polisi. Motif penganiayaan diduga antara pelaku dan korban nyaris tabrakan hingga cekcok berujung pemarangan. Berdasarkan adanya informasi masyarakat tentang adanya korban dari driver ojol di Jalan Pampang, kami dari Resmo Panakukang melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku, yang dimana pelaku tengah bersembunyi di salah satu rumah. Pelaku kini masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Panakukang, sementara korban Iwan 25 tahun masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Mendekati Hari Raya Idul Adha, polisi melakukan razia di zona merah Kota Makassar guna meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat. Dari razia, 2 pemuda ditangkap usai kedapatan membawa senjata tajam. 2 pemuda ini ditangkap polisi usai kedapatan membawa senjata tajam saat polisi melakukan razia pengamanan di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Rabu lalu. Selain membawa senjata tajam, 1 di antaranya menggunakan sepeda motor dengan knalpot bising. Razia pengamanan wilayah ini dilakukan guna mencegah tindakan kriminal menjelang Hari Raya Idul Adha. Tim patroli perintis melihat sekumpulan anak muda yang sedang nongkrong, kemudian pada saat didekati terlihat mencurigakan, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan beberapa lokasi di sekitar anak muda tersebut. Dari salah satu pemuda yang diamankan berinisial FY ditemukan
sebilah balik yang disembunyikan di dalam tas. Demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, polisi akan terus melakukan razia dan patroli di zona merah Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Aksi pemalakan juru parkir liar di Pelabuhan Makassar sudah sangat meresahkan. 2 pelaku yang kerap memalak telah ditangkap polisi usai aksinya viral di media sosial. 10.015. Iya, tagihan. Inilah 2 pelaku yang kerap memalak pemobil dengan modus menjadi juru parkir di sekitar Pelabuhan Makassar. Aksinya viral usai seorang penjemput penumpang kapal merekamnya pada Selasa lalu. Pelaku mematok uang parkir tanpa karcis senilai Rp10.000 setiap mobil dengan dalih dari Pelindo 4 untuk memuluskan aksi pemalakannya. Usai videonya viral di media sosial, polisi langsung menangkap kedua pelaku pada Rabu lalu. Ada kejadian yaitu pungutan liar parkir di daerah Pelabuhan Makassar. Datang ke lokasi di mana parkir liar tersebut, dan alhamdulillah tukang parkir tersebut kami sudah amankan di sini atas nama Jumani dan salah satunya Hasan Basri. Kedua pelaku kini telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polsek Wajo. Bagi korban yang merasa dirugikan, diimbau untuk segera melapor untuk mempermudah proses penyelidikan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, pelaku penganiayaan seorang pengunjung kafe di tengah aksi bela Palestina akhirnya ditangkap polisi saat hendak melarikan diri di Bandara Sultan Hasanuddin, Kota Makassar. Hendak kabur usai melakukan pemukulan terhadap seorang pengunjung kafe di tengah aksi bela Palestina. Subhandaeng Subuh akhirnya ditangkap polisi di Bandara Sultan Hasanuddin, Kota Makassar pada Rabu lalu. Pelaku diketahui akan kabur menuju Kota Sorong, Papua. Sebelumnya aksi pemukulan tersebut terjadi saat unjuk rasa bela Palestina yang digelar dengan melakukan sweeping di sejumlah tempat makan dan kafe yang dianggap berafiliasi dengan Zionis Israel di Kota Makassar. Pelaku melakukan pemukulan kepada pengunjung kafe karena menolak perintahnya untuk meninggalkan kafe tersebut. Tadi dari Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Makassar sudah mengamankan pelaku yang melakukan pemukulan pada saat di Starbucks minggu kemarin atas nama Subhan alias Subuh. Ya, adapun yang bersangkutan ketika hari kejadian sorenya langsung berangkat ke luar kota, yaitu ke Sorong, Papua. Kini pelaku telah ditahan di Mapolrestabes Makassar. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Orang tua korban dugaan pencabulan yang dilakukan caleg terpilih di Kabupaten Pinrang diperiksa penyidik perlindungan perempuan dan anak. Kuasa hukum orang tua korban telah menyerahkan bukti baru untuk memperkuat laporan ke polisi. Ayah kandung NA korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh caleg terpilih di Kabupaten Pinrang diperiksa penyidik unit perlindungan perempuan dan anak pada Rabu lalu. Kuasa hukum ayah kandung pelapor mengklaim telah menyerahkan bukti baru dan sejumlah barang bukti untuk memperkuat laporan korban ke polisi. Kehadiran orang tua dan kuasa hukum pelapor karena keberatan dengan pencabutan laporan kasus dugaan ruda paksa yang menimpa anaknya. Sebelumnya NA melapor kasus dugaan ruda paksa yang dilakukan caleg terpilih selama 3 tahun sejak usianya masih 15 tahun. Namun kasus tersebut resmi dicabut pelapor pada 9 Juni lalu. Saya mendampingi klien saya Pak Agus untuk diambil keterangannya di BAP oleh polisi terkait sebagai ayah kandungnya. Pelapor melaporkan telah terjadi tindak pidana terhadap anaknya saat itu di usia 15 tahun. Kejadiannya di tahun 2020. Itu kedatangan saya ke sini untuk segera diambil keterangan. Ini tidak boleh berlama-lama. Kalau ditanya siapa pelakunya, tadinya calon anggota legislatif dan saat ini dia sedang terpilih dari sebuah partai. Mungkin saya agak tidak bisa saya sebutkan partainya apa, tapi intinya caleg terpilih. Kini penyidik PPA akan segera melayangkan surat panggilan kepada caleg terpilih yang diduga melakukan ruda paksa.
Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang.